kalau untuk anak-anak, kalau mau dibilang bosan untuk sekolah daring, mungkin kita hanya memerlukan inovasi. Yang untuk di sekolah yang di kota-kota, inovasinya tolong lebih dicari kegiatan apa yang jangan hanya menunggu dari arahan dari guru-guru saja gitu ya. Jadi kalau untuk guru-gurunya juga jadi inovasi sih emang kunci kata kita sekarang itu inovasi untuk pendidikan. Inovasi untuk pendidikan lebih baik yang itunya. Itu sih sekarang yang kita harapkan, inovasi untuk pembelajaran lebih baik, inovasi untuk bagaimana cepat COVID ini menghilang dari bumi Melayu dan dari dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau? Kembali lagi di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau dengan podcast Haidir Tanjung. Nah, acara podcast kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, telah melaksanakan vaksin dan juga sudah melakukan swab serta menjaga kesehatan masing-masing. Nah, kalau di episode pertama kita tadi sudah membahas COVID-19 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kali ini kita membahas efek COVID-19 di dunia pendidikan. Nah, untuk episode kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih di samping saya, yaitu Ibu Dian selaku analisis kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, semangat ya Bu, walaupun kita masih di pandemik ini. Iya, di PPKM level 4 jalanan ditutup di mana-mana. Udah susah mau kemana-mana ya Bu ya. Iya. Dan bicara mengenai isu-isu ataupun berita yang sekarang ini ramai diperbincangkan di publik Bu, yaitu tentang COVID-19. Nah, yang sekarang ini berdampak bagi dunia pendidikan tentunya. Benar atau tidak Bu? Iya, semuanya berdampak. Ya. Nah, sekarang Ibu bagaimana sih kondisi dunia pendidikan di masa pandemik ini? Oke. Dunia pendidikan pastinya terasa sekali ya. Dari awal kita konsep luring dengan pertemuan tatap muka yang full dari jam 7.15 sampai jam 4 untuk yang SMA ya. Karena kan kalau di Provinsi Riau itu kita itu mengawasi SMK, SMA dan SLB untuk provinsi. Jadi itu benar-benar terdampak. Anak-anak yang tadinya bebas, mereka datang ke sekolah, berinteraksi, melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya, ini sekarang berdampak sekali. Dari biasanya jam 7.15 sudah jalan, harus masuk, udah berangkat sekolah gitu ya, yang kita bikin macet ya. Sekarang itu udah sunyi sih jalanan, tapi teriakan di rumah. Karena bangunkan untuk ini, karena mereka kan wajib tuh untuk daring. Mereka wajib absen pagi. Benar. Jadi jam 7.15 itu harus sudah masuk ke daring, ke Zoom mereka. Terus jam 7.30 sudah absensi oleh wali kelas mereka masing-masing. Terus ya itulah, jadi nanti ada pembelajaran di situ. Berarti kalau dulu teriakannya di sekolah, sekarang di rumah ya Bu ya? Iya, makanya sekarang kan katanya mak-mak pada stres ya. Udah mau liburan tapi nggak bisa gitu ya. Nah, apa sih Bu, sekolah daring ini berjalan lancar apa tidak gitu? Sementara banyak yang bilang orang tua tuh katanya pusing, ini kayaknya anak saya nggak belajar sungguh-sungguh nih kalau di rumah gitu. Sementara kalau di sekolah kan beda lagi kan, guru nih yang ini lebih berpengalaman mengajar anak-anak. Kalau orang tua ini kadang kesabarannya tuh Bu, ya Allah gitu kan. Berjalan lancar nggak nih Bu sekolah daring kita saat ini Bu? Ini mungkin dalam ini ada pro kontra ya. Dalam kalau di orang tua mungkin berpikirnya itu tidak berjalan maksimal, tapi memang tidak berjalan maksimal karena tatap muka itu masih menjadi poin penting di pendidikan kita pada saat ini. Kemarin-kemarin itu pendidikan itu harus tatap muka.
Karena makanya dulu-dulu itu homeschooling tidak menjadi pilihan. Kecuali dengan satu guru dan satu anak gitu kan kalau di homeschooling, karena mereka itu masa-masa sekarang ini kan mereka tuh ada anak-anak itu kan ada yang kinetis, anak yang motorik, yang itunya. Jadi ada anak yang diem belajar bisa untuk yang tugas daring. Anak-anak yang nggak bisa diem itu udah bingung sendiri karena cuma nengok Zoom aja. Kalau ada wali kelas atau guru-gurunya yang nggak gaptek gitu ya. Mereka wajib kan itu bukain kameranya. Kalau gurunya gaptek, anak-anaknya kan ya udah ditutupin kamera, anaknya tidur lagi. Itu yang itu yang pasti akan jadi masalah bagi orang tua kan. Jadi benar-benar. Orang tua juga nggak bisa memantau dengan tiap hari kan, kecuali dia di luar di ruang tamu atau di mana belajarnya, itu mungkin bisa dipantau. Kalau anaknya satu, kalau anaknya tiga, dengan pelajaran yang berbeda kan. Jadi yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA beda pusingnya gitu. Gak bisa terkontrol satu persatu gitu ya. Nah, berarti sekolah daring ini efektif apa tidak sih sebenarnya gitu? Efektif nggak efektif ya. Bingung juga gitu. Ya, kalau efektif mungkin belum 100% efektif. Ini akan seharusnya pembelajaran daring ini akan berkembang terus, akan diperbaiki dari tahun ke tahun untuk mempermudah pembelajaran itu sendiri sekarang. Jadi kita tidak mengharapkan lagi pembelajaran luring itu 100%. Karena kita tidak mengetahui masa depan akan seperti apa ya. Iya, benar-benar. Ini baru COVID yang baru 2 tahunan lebih, itu rasanya kita udah yang aduh gimana lagi ide-idenya untuk ininya. Jadi emang harus pembelajaran daring ini harus dikembangkan. Jadi kalau misalnya sekarang belum efektif, ya akan dikembangkan untuk menjadi lebih efektif pastinya. Ya karena kita menyesuaikan keadaan yang sekarang ya Bu, tidak bisa memaksakan juga untuk anak-anak ini sekolah offline gitu ya Bu ya. Kita kan nggak tahu nih, mungkin kita yakin badannya kita, anak-anak kita bisa sehat karena mungkin perjagaan kita 24 jam oke gitu ya. Benar-benar. Tapi kita nggak tahu kan teman-temannya entah dari mana, nongkrong di mana gitu ya. Itu yang ini, tapi kita mengharapkan untuk keluarga-keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, anaknya emang harus ini lagi sekarang. Dia lebih dikontrol. Mungkin kalau dulu dari mereka ada jam 7.15 sampai jam 4 ada di sekolah dengan pantauan guru. Sekarang di rumah dengan keadaan yang sekarang harusnya emang pantauan orang tua. Jadi emang orang tua harus lebih double kerjaannya. Lebih ekstra lagi gitu. Yang dulunya tinggal ngantar ke sekolah, habis itu pergi kerja, sekarang udah double kerjaannya ya Bu ya. Sudah lebih kayak CCTV alami jadinya. Aduh pusing ya Bu ya. Iya. Nah, ada sih nggak Bu efek dari sekolah daring bagi pelajar? Misalnya nih efeknya yang dulunya sebenarnya dia pintar nih karena belajarnya offline gitu. Sementara kalau daring tuh dia kurang memahami atau males-malesan gitu. Ada nggak sih Bu efeknya bagi pelajar gitu? Banyak sih efeknya pastinya. Banyak ya. Dari ini mungkin dulu ya, diawali mungkin dari pendanaan mungkin dulu ya. Anak-anak rata-rata mungkin anak-anak yang kurang mampu itu adalah anak-anak pintar. Iya benar-benar. Banyaknya yang begitu. Akhirnya mereka dengan pembelajaran daring, walaupun sekarang kita kan dari Kemdikbud itu mendapat bantuan untuk online itu, mereka mendapatkan pulsa dari Telkomsel atau ada provider-providernya gitulah, yang memberikan paket internet untuk mereka. Tapi itu kan tidak bisa semuanya secara full ya, pasti akan ada bantuan-bantuan dari orang tua. Yang itulah yang untuk anak-anak kurang mampu itu mungkin jadinya
karena tidak adanya paket, Iya, terkendala di situ ya. terkendalanya untuk browsing mencari pembelajaran, buku-buku. Mungkin Mereka terkendala kan sinyal, ada nggak Bu? Pernah nggak Bu? masih sering sekali, masih apalagi yang Tenayan sana yang ujung-ujung ya. Yang paling ujung gitu. Iya, itu kan emang benar-benar sinyal itu provider tertentu adanya gitu kan. Apalagi kalau kita di Telkomsel ya, Iya. yang di T itu yang baru kuat sinyal. Kalau udah naik ganti lagi di daerah yang lain akan berganti lagi. Iya, Jadi saat kasihannya di situ yang itu. Walaupun kita sudah ada bantuan, tapi kan belum tercover semuanya untuk anak-anak yang kurang mampu di situ. Terus di mereka itu anak-anak akan bosan. Cepat bosan ya Bu? Iya, karena mereka cuma ngelihat interaksi mereka nggak ada. Iya benar. Dia tidur, dia nggak tidur, kita nggak tahu. Kalau gurunya gaptek yang tadi saya bilang, gurunya matiin kamera gitu ya. gitu kan. Kitanya aja kalau Zoom kan, aduh gimana gitu. Apalagi anak-anak itu ininya. Itu sih kendala, bosen, dana, terus jadinya anak-anak kurang inovasi sekarang jadinya. Iya, benar-benar. Jadi terpaku mengikuti pelajaran di Zoom aja gitu ya Bu. Iya. Yang biasanya nih mungkin di pas offline ada presentasi itu lebih gimana ya? Iya. Kalau di online tuh mungkin lebih terbatas gitu. Iya, itu makanya kita juga mengharapkan itu tadi inovasi-inovasi dari murid ataupun anak-anaknya gitu loh. Anak-anaknya maupun guru-gurunya untuk inovasi-inovasi gitu. Inovasi lainnya. Iya. Nah, ada nggak sih Bu dari Dinas Pendidikan bocoran nih sampai kapan sih sekolah daring ini dilaksanakan gitu? Atau emang kita menunggu sampai dunia ini membaik apa gimana gitu Bu? Kita kayaknya nungguin. Kita sih ada ini ya, ada surat. Kita kan ada Pemprov ya untuk pembelajaran itu ada pengawasannya. Ada pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah atau dinas pendidikan atau Kanwil. Di sini untuk dinas pendidikan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021, pembelajaran di satuan pendidikan itu untuk PPKM level 4 belajar dari rumah atau PJJ. Pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Level 3 juga masih rumah atau PJJ. Level 2 pembelajaran tatap muka terbatas. Sama level 1 juga tatap muka terbatas ini. Jadi kalau misalnya kan di sekolah itu 36 ya jumlah siswa. Jadi dibagi dua. Dibagi dua, jadi 18 untuk yang sesi pertama 18, sesi kedua 18. Nah, kalau tidak per sesi, mereka ada per hari. Oh, ada per hari. Jadi bergantian gitu ya, Bu? Iya, jadi ini inovasi dari kepala sekolahnya masing-masing nih. Jadi misalnya hari Senin yang grup A, nanti hari Selasa grup B. Jadi bergantian. Dari tadinya kurikulumnya juga akhirnya jadi kurikulum yang disesuaikan. Jadinya tadinya 45 menit, harinya dikurangin jamnya untuk yang terbatas ya. Dan semoga secepatnya ini. Paling tidak walaupun tidak full mereka masuk, mereka sudah ada. Jadi sudah kebosanan itu sudah nggak ada lagi ya gitu loh, karena mungkin anak-anak ini sudah rindu dengan pendidikannya itu. Jadi hilangkan paling tidak bertemu teman, sosialisasi sedikit menghilangkan kebosanan pada anak. Benar-benar. Karena kita kan tidak tahu nih mental-mentalnya anak-anak kita seperti apa sekarang. Berbeda-beda ya Bu ya setiap anak ya Bu. Ada anak yang cuma diem, biasanya dia ngobrol sama teman, akhirnya kan nggak bisa ngobrol nih, lewat telepon juga terbatas. Jadi akhirnya makin diem yang kayak gitu-gitu kan. Jadi semoga COVID-nya ayo jauh-jauh biar pembelajaran kita lebih efektif lagi. Ya, mungkin itu doa semua orang kayaknya Bu ya. Biar berjalan normal aja semua. Iya. Nah, kemarin kan sempat ada sekolah offline ya Bu ya. Udah yang setengah-setengah itu dan udah menggunakan prokes yang ketat juga gitu.
sehingga kembali lagi menjadi sekolah daring lagi gitu. Apakah kemarin ketika sekolah offline itu tidak berjalan lancar, Bu? Maksudnya anak-anak itu walaupun disuruh pakai masker tetap buka gitu, apa gimana sih kondisi di sekolah itu? Kalau kondisi di sekolah sih mungkin kita sudah menjalankan prokesnya ya, sudah wajib masker. Mereka itu wajib membawa makanan sendiri malah itunya dari sekolahnya. Kantin nggak buka ya? Kantin nggak buka, jadi sudah harus bawa bekal, harus bawa hand sanitizer sendiri gitu, bawa minum sendiri. Pokoknya harus yang prokesnya itu emang harus jalan benar-benar jalan. Di sekolah juga harus ada tempat cuci tangan, yang prokes-prokes yang harus diwajibkan itu sudah ada. Jadi kalau kemarin itu mereka itu kenapa dihentikan karena ada surat pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Jadi walaupun bukan siswa, baik itu gurunya yang terpapar atau yang terkena ataupun penjaga sekolah, siapapun gitu, siapapun yang ada di wilayah sekolah itu sekolah wajib ditutup lagi. Dengan sekarang yang udah meningkat ini, jadinya ke sekolah tidak berani untuk membuka karena kita juga mungkin karena takut dicolok-colok, jadinya mereka pada walaupun udah demam pada nggak berani kan ke tempat umum gitu, jadinya ya ke tempat pemeriksaan ya akhirnya yaudah di rumah aja. Jadi yaudah daripada kena orang lain, mending kita ayo sampai keadaan kita rasa benar-benar dengan membaik ya. Baru kita akan membuka dengan pembelajaran terbatas lagi. Iya benar, apalagi anak-anak Ibu pasti takut di swab ataupun ambil darah gitu kan Bu. Jadi ya kita maklumi lah Ibu ya. Nah kalau misalnya udah ada seruan untuk menutup sekolah, tetapi ada beberapa sekolah nih Bu yang buka gitu, tetap mungkin dari orang tuanya yang buka aja gitu daripada saya di rumah saya stres nih gitu kan, tapi sesuai protokol kesehatan gitu. Ada nggak sih sanksi jika ada sekolah yang tetap menjalankan sekolah secara offline Bu? Kalau untuk sekolah negeri tidak ada ya, karena sekolah negeri wajib mengikuti pemerintah. Jadi kalau sekolah negeri itu hanya gurunya saja yang datang ini. Oh hanya gurunya aja ya Bu ya? Hanya gurunya saja yang datang untuk masuk ke sekolah. Dan kan ruangan guru ya besar ya, jadi ruangan guru antar itu prokesnya juga ada, jaraknya mereka juga ada gitu ya. Kalau untuk siswa tadi kayaknya enggak ya. Berarti kebanyakan di negeri enggak, tapi swasta ada nggak Bu yang kalau swasta kan karena gini, itu yayasan ya. Dinas pendidikan itu hanya sekarang dalam bentuk himbauan aja ya, gitu. Himbauan untuk ayo ini sekolah dalam masa pandemi silahkan ditutup. Jadi mungkin kemarin ada beberapa sekolah swasta ya, karena yang tadi ya orang tua sudah stres atau apa, akhirnya buka yuk. Mereka kan katanya ada beberapa sekolah yang udah rapat dan ini uang SPP jalan terus, kenapa anaknya bener. Ada beberapa sekolah yang gurunya yang datang ke rumah. Itu mungkin juga salah satu inovasi dari sekolahnya. Kalau sanksi-sanksi sih untuk kita sih baru menyuratkan SP ya. Kalau untuk yang swasta ya, karena itu juga yayasan. Jadi mungkin nanti untuk kalau misalnya sanksi apanya mungkin dari kepolisian mungkin ya. Berarti itu tugasnya kepolisian lah Bu ya. Iya, kalau untuk yang penting swasta dinas pendidikan udah menyampaikan himbauan. Iya, kalau untuk swasta. Kalau negeri wajib. Negeri wajib ya Bu ya. Tapi ada nggak Bu yang agak
nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau ketahuan kepala sekolahnya, aduh, Get out. udah yang siap-siap aja kan. Iya. Karena mereka sudah ada harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh dinasnya gitu loh. Iya. Nah, ini pertanyaannya agak sedih juga nih. Apakah ada pelajar yang putus sekolah selama pandemik ini? Kita sih dapat beberapa info-info ya. Kalau untuk di Pekanbaru sih, untuk Pekanbaru, Dumai, yang daerah-daerah kota ya, itu mungkin tidak. Tapi untuk di daerah-daerah yang 3T apalagi, yang tertinggal, yang gitu ya. Karena mereka mau pakai daring, internet susah. Kayak di daerah Concong sana. Dari Concong sinyal susah ya, harus kan ke pulau lagi tuh. Iya benar. Jadi inovasi dari gurunya kemarin, gurunya ke sekolah, ke rumah-rumah. Tapi rumahnya kan jauh-jauh, dikumpulin di satu desa, di beberapa desa juga, karena yang ini masih banyak, akhirnya nggak efektif juga. Ya. Jadi anaknya juga bingung kan, jadi udah dana nggak ada, ya udah mau berhenti. Tapi akhirnya dinas pendidikan ya dengan ini, makanya Pak Kadis datang sana ke Concongnya, ayo gimana solusinya seperti apa lagi gitu loh. Ya emang harus mencari solusi bersama-sama. Iya benar-benar. Karena anak-anak kita ini kan untuk masa depan Indonesia juga kan ya. Jadi ya semoga mereka tidak putus semangat walaupun tidak ada dana dengan proses daring ini. Iya. Soalnya kan Bu, di masa pandemik ini takutnya nih orang tuanya yang berdampak, mulai dari perekonomiannya gitu Bu. Kayak mungkin walaupun ada bantuan dari pemerintah, tapi kurang cukup nih untuk kuota gitu. Jadi dana-dana untuk melanjutkan sekolah itu gitu. Kalau untuk di sekolah negeri, mereka kan ada dana BOS ya. Iya, dana BOS ya. Dana BOS untuk dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah itu ada namanya BOSDA. Jadi mereka itu sudah mendapatkan bantuan itu. Oh, sudah mendapatkan. Jadi kalau mendaftar di sekolah negeri, mereka sudah terdata di Dapodik, mereka sudah mendapatkan dana BOS dan BOSDA tersebut. Berarti dana BOS itu emang sudah terrealisasi. Ya sekarang tergantung ketepatan waktunya mungkin ya. Kalau untuk kuota tadi berapa persennya memang harus, kalau misalnya kurang memang gimana caranya biar bisa ditambah, mengurangi hal yang lain, mungkin ya seperti itu. Itu kebijakan tersebut sudah dituangkan di dalam Juknis, tinggal sekolah yang menjalankan seperti apanya. Berarti kalau di negeri itu uang sekolahnya kan nggak ada nih Bu ya? Iya. Tapi ada beberapa sekolah mungkin ada yang bilang uangnya nggak dikurangin, uang SPP atau uang apa gitu, sementara belajarnya tetap online gitu. Kalau di sekolah negeri itu tidak ada pembayaran. Kalau swasta mungkin ya. Kalau swasta, karena swasta itu kan yayasan, yayasan yang menentukan hidupnya gitu loh ya, dalam ininya. Karena mereka yang menentukan berapa gajinya gurunya. Karena kan uang SPP bagi swasta itu mungkin untuk pembayaran gaji, untuk pembangunan gedung di situ. Kalau kita di negeri, kita sudah ada dana BOS dan dana BOSDA, jadi tidak ada pembayaran lagi itu. Ya mungkin informasi untuk orang tua, takutnya nih Bu, misalnya ada nih uang ini tetap full yang disalahkan dinas pendidikan, padahal itu tidak termasuk. Kalau untuk di negeri ya, kalau di swasta kita sudah menghimbau, tapi mereka kan juga dalam mencari profit ya, gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa meng-cut secara langsung. Walaupun mereka sekarang setahu saya sih ini untuk swasta itu juga sudah ada dana BOS-nya, tapi tidak sebanyak dari negeri gitu loh.
Nah, kemudian bagaimana Bu mengenai vaksinasi anak? Nah, ini mungkin pertanyaan yang ditunggu dengan orang tua gitu. Iya. Vaksinasi anak sudah kemarin kan sudah ada dari himbauan dari Pak Jokowi ya, untuk anak dari usia 9 tahun sampai 12 tahun 17 tahun sudah boleh 9 atau 12 sampai 17 tahun gitu sudah boleh untuk vaksin. Jadi kemarin ada yang acara di Kejaksaan, itu sudah banyak anak-anak untuk divaksin. Awalnya di situ acara Kejaksaan, terus yang berikutnya itu sudah ada Pemprov Riau, melalui Dinas Kesehatan di SMA 1 untuk 300 anak sudah divaksin. Jadi sudah terlaksana untuk vaksin ini. Jadi kita harapkan untuk mempercepat COVID ini terputus itunya. Karena anak-anak kan juga kita juga nggak bisa memutuskan mereka, ayo diam di rumah aja, kita nggak bisa mengikat mereka begitu. Jadi ayo kalau mau jalan keluar dengan bebas, ayo dari mereka dimulai dari vaksin gitu lah. Jadi karena anak-anak ini mereka lebih media sosialnya itu lebih ini, jadi kita harapkan sekarang anak-anak yang untuk menjadi agent of change-nya. Iya, benar. Karena orang tua kan sekarang takut-takut tuh untuk vaksin. Anak-anaknya, malah orang tua anaknya yang semangat gitu ya, iya. Orang tuanya yang aduh nggak usah lah gitu, takut anaknya kenapa-napa. Ada yang gitu nggak Bu? Oh, banyak banyak banget katanya yang ya udah nggak usah vaksin nanti mati gitu loh. Padahal mungkin karena kan berita-berita yang di luar mungkin ada penyakit yang sebelumnya atau apa yang tidak diperiksakan dulu, seperti tadi Ibu yang dari Bu Rosita dari Dinas Kesehatan tadi mengatakan. Kalau diperiksa oleh dokter yang dinyatakan oleh sehat, kalau tidak vaksin ya jangan gitu kan. Jadi makanya ayo anak-anak itu divaksin. Jadi biar mereka bisa masuk sekolah lagi gitu loh. Jadi kita untuk melepas mereka ke sekolah itu sudah tidak terlalu was-was karena benar. Di sekitarnya itu sudah vaksin, guru-gurunya sudah vaksin gitu loh. Terus peserta di sekolahnya itu TU atau penjaga sekolahnya sudah vaksin. Jadi sehingga menjadi lebih aman gitu ya. Ngerasa amannya itu ini karena menurut teori-teori yang kita baca, setelah vaksin kekebalan tubuh kita kan tadi sudah akan terbentuk ya. Iya, benar-benar. Jadi semoga vaksin ini bisa menjadi angin segar ya. Iya. Jadi anak-anak ini semoga bisa menjelaskan lebih ke orang tuanya. Ayo, Pak, kita vaksin. Vaksin itu tidak berbahaya loh. Jadi semoga ketakutan-ketakutan yang tadi vaksin itu bisa membawa kelumpuhan, kematian itu semoga hilang gitu lah ya. Benar-benar. Karena mungkin dari orang tua itu mendapatkan informasi tidak sepenuhnya gitu, Bu. Jadi ada beberapa yang masih takut nih karena informasinya belum jelas gitu. Jadi sekarang udah dijelaskan sama Ibu gitu ya. Sebenarnya aman aja ya Bu untuk vaksinasi anak itu. Ya, soalnya saya punya adik yang umurnya 17 tahun nih. Kemarin alhamdulillah sudah vaksin. Alhamdulillah sudah vaksin pertama. Nanti vaksin kedua di tanggal 5 Agustus dan tidak ada demam, tidak ada apapun. Alhamdulillahnya baik-baik, sehat-sehat saja. Jadi lebih ngerasa pede untuk ngelepasin dia keluar gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kita udah nggak usah, cuma mau sebentar, mau ke depan nggak usah gitu ya. Ada rasa takut gitu ya. Jadi sekarang kalau mau ini, ayo dah pakai masker, pakai baju yang lengan panjang, yang sudah ini, yang prokes ya gitu. Ya udah silahkan gitu. Ya untuk meminimalisir ya semoga itu menjadi ini kita lah. Keinginan kita bersama untuk COVID ini selesai, jadi ayo gitu. Buat orang tua ya Bu ya, jangan takut anak divaksin ya Bu ya. Nah kalau untuk anak-anak sekarang, untuk guru apakah sudah ada yang divaksin Bu, atau ada persentasenya udah berapa guru yang divaksin?
Untuk se-Riau itu sudah sekitar 70%. Sudah banyak ya Bu ya? Iya, sudah. Jadi yang mungkin yang sekarang ini yang belum divaksin 30% itu ada yang ada ininya, yang ada riwayat penyakit. Itu yang mungkin itu yang belum ya. Yang belum ya. Berarti udah lumayan banyak ya Bu ya, 70%. Kalau anak-anak udah ada Bu? Anak-anak ya itu tadi baru di Pekanbaru sih kita yang data yang kita peroleh ini, tapi sudah mereka untuk yang mandiri, yang mereka jalan sendiri anak-anaknya itu sudah lumayan kayaknya, karena sudah ada laporan dari sekolah-sekolah anak-anak itu sudah didata. Jadi per sekolah itu ada beberapa anak sudah yang melapor saya sudah vaksin. Udah vaksin gitu. Sendiri gitu ya Bu ya. Nah ini tadi kan sebelumnya kita ada membicarakan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Iya. Nah, itu tuh ada ini nggak Bu? Selain yang Ibu jelaskan tadi. Iya, di sini kan ada ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Tadi yang sudah kita bicarakan ya. Terus wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksin. Ya. Terus orang tua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Berarti boleh memilih gitu ya? Iya, karena kalau sebelum-sebelumnya belum ada vaksin kan, jadi kita ada mengeluarkan di Sapam kita akan membuat surat kotak. Jadi gimana orang tua itu bisa memilih anaknya boleh sekolah. Boleh memilih berarti. Kalau itu yang untuk yang terbatas ya, setelah yang ini berjalan tadi, prokes-prokesnya berjalan. Tapi kalau sekarang kan belum masih daring semua. Iya, benar-benar. Terus adanya pengawasan. Jadi dinas pendidikan itu ada melakukan pengawasan setiap bulannya, ada laporan. Jadi kalau misalnya ada tadi yang terkonfirmasi kasus langsung ditutup. Itu yang pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19 yang seperti sekarang ini. Iya, benar-benar. Berarti bisa saja ditutup, bisa saja dibuka. Iya. Kalau ada. Jadi kalau misalnya ada himbauan pemerintahnya atau surat pemerintahnya mengatakan dibuka, ayo kita buka. Tapi kalau misalnya tidak boleh, sudah ada surat lagi, ayo ditutup. Karena kayak sekarang PPKM level 4 ini semuanya ditutup, ayo kita juga tutup gitu. Kita mengikuti arahan dari pemerintah. Pemerintah. Berarti ya menunggu pemerintah lah Bu ya, gimana selanjutnya nih anak-anak kita gitu. Koordinasi sih kita yang diperlukan itu ada koordinasi berbagai pihak. Untuk dari Ibu sendiri ada nggak sih informasi-informasi lain yang mungkin mau Ibu sampaikan kepada anak-anak maupun guru dan juga orang tua yang di rumah? Kalau untuk anak-anak, kalau mau dibilang bosan untuk sekolah daring, mungkin kita hanya memerlukan inovasi. Yang untuk di sekolah yang di kota-kota, inovasinya tolong lebih dicari kegiatan jangan hanya menunggu dari arahan dari guru-guru saja gitu ya. Jadi kalau untuk guru-gurunya juga, jadi inovasi sih emang kunci kata kita sekarang itu inovasi untuk pendidikan, inovasi untuk pendidikan lebih baik, yang itunya. Itu sih sekarang yang kita harapkan, inovasi untuk pembelajaran lebih baik, inovasi untuk bagaimana cepat COVID ini menghilang dari bumi Melayu dan dari dunia ini gitu. Nah kalau misalnya anak-anak itu kan mengikuti sekarang arahan dari orang tua nih Bu, apalagi yang sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama gitu kan. Dari Dinas Pendidikan sendiri ada nggak sih upaya atau workshop atau apa sekalian gitu untuk fokusnya kepada orang tuanya gitu? Ada nggak Bu? Kayak pemberian pengarahan mengenai mendampingi anak gitu, ada nggak sih Bu?
Kalau untuk ini informasinya, kalau untuk di Provinsi Riau, Iya. itu kita kan daerah untuk SMA, SMK, SLB. Oh. Jadi untuk SD, SMP itu ada di kabupaten kota. Jadi itu kebijakan dinas pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Kalau untuk di provinsi, untuk SMA, SMK, SLB itu masing-masing sekolah itu sudah membuat video, sudah membuat video, sudah membuat buklet-buklet yang untuk disampaikan ke orang tua gitu. Berarti sudah ada ya Bu ya? Sudah ada WhatsApp yang grup WA, grup itu ya, grup WA grup yang masing-masing. Jadi ada wali kelas, ada orang tua. Jadi itu untuk mengikat anak-anaknya ini. Jadi anak-anak ketahuan nih, kayak kemarin ada yang lapor anaknya nggak masuk di belajaran. Kalau ini ya udah di grup, anaknya tadi nggak masuk Bu, ternyata anaknya ketiduran. Berarti komunikasinya lewat ini aja Bu, biasanya grup WA gitu ya Bu. Lancar nggak Bu komunikasi di grup itu? Tergantung ya. Kadang pasti ada yang sedangkan kita ngomong secara tatap muka aja, face to face aja, ada miskomnya gitu, apalagi di lewat media gitu. Sosial gitu. Emang sih ya kita emang harus lebih banyak ke orang tuanya, lebih banyak sabar sih emang ya. Kita emang di masa ini sabar, inovasi, yang tadi itu emang harus benar-benar diperbanyak emang, karena kalau tidak ya miskomunikasi itu yang menjadi permasalahan-permasalahan jadinya. Nah tadi kita lupa nih Bu, kalau misalnya yang untuk anak SLB nih Bu, ada kendala yang lebih ini nggak Bu kalau sekolah online ini Bu? Ya pastinya. Kalau anak sekolah luar biasa itu biasanya mereka kan satu guru 5 muridnya. Satu guru 5 murid. Iya. Itu kan itu yang terkadang anak-anaknya yang ada yang mau belajar, ada yang enggak gitu loh. Jadi kita mengikuti kemauan mereka saja. Jadi kalau mereka mau belajar ya ayo, kalau enggak ya kita harus sabar-sabarin dulu gitu. Jadi untuk yang SLB itu ada kemarin sebelum yang PPKM level 4, gurunya datangin anaknya. Gurunya datangin anaknya ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing. Kalau tidak pun mereka akan pakai Zoom. Kalau yang anak-anaknya ya kan ada yang tuli, tunanetra, itu kan sudah berbeda-beda. Jadinya emang trik dari guru masing-masing sih untuk yang yang untuk SLB ini yang pandai-pandai, maksudnya kreativitas ya Bu. Jadi sekarang ini emang inovasi, kreativitas itu dibutuhkan ya Bu ya. Karena emang jadinya harus terus belajar sih. Jadinya kita itu nggak malu lagi, kita nggak usah malu-malu lagi belajar dari anak-anak milenial sekarang. Mereka itu ada aja idenya. Makanya kadang-kadang kita heran apa ya, bukain TikTok ada aja ide-ide mereka gitu kan. Jadi emang benar-benar ayo kita ngerangkul anak-anak ini untuk mereka melakukan inovasi lebih baik lagi. Biar kalau misalnya mereka melakukan inovasi, terus kreativitas mereka bertambah, jadi pelajaran daring mereka itu tidak monoton terhadap itu aja, jadinya mereka nggak bosan. Gitu. Bosan itu mungkin karena bangun pagi online gitu kan Bu. Kalau misalnya di sekolah ada ekstrakurikuler gitu Bu, masih berjalan nggak Bu ekstrakurikuler di daring ini Bu? Enggak ya, jadi keterbatasannya di situ ya Bu ya. Jadi itulah mungkin peran orang tua lagi ya Bu ya, untuk mungkin menambahkan olahraga, seni, dan yang lainnya. Makanya sekarang kan sedikit-sedikit handphone gitu kan. Padahal sebenarnya kita kan nggak tahu nih anak-anak itu inovasinya seperti apa di ini. Kita emang harus kita membebaskan mereka, tapi
tetap didampingi gitu Didampingi. loh. Jadi kita harapkan itu, walaupun kita kan selalu bilang nih, anak-anak ini sudah media sosialnya sudah merambah kemana-mana gitu. Tapi ya itu mereka emang anak-anak yang mau tahu ya, mau tahu terhadap segala hal. Sekarang kalau kita dulu mau tahu rasanya makan ini langsung pergi ke tempatnya. Kalau anak-anak sekarang kan terbatas gitu ya. Benar. Jadi mereka cari taunya di media sosial, di internet gitu. Ya, ada yang bisa memanfaatkan dengan baik, ada yang tidak. Jadi disitulah diperlukannya pendampingan orang tua untuk masa-masa ini, untuk daring. Memang berat ya Bu, sangat berat berat untuk menjadi orang tua di masa ini, karena tanggung jawabnya lebih ekstra. Iya, benar-benar. Jadi kita harapkan untuk Dinas Pendidikan, mari sama-sama. Jangan, kalau kemarin kita di sekolah jam 7.15 sampai jam 4 dilepasin guru yang menjadi penginformasikan atau apa. Sekarang bagaimana kalau orang tua ayo bersama-sama mendampingi juga. Iya, benar-benar. Walaupun di daringnya mereka didampingi oleh sekolah, guru, walaupun nanti kan anak-anak yang lebih pintar itu tidak ada inovasinya untuk ngerjain gurunya gitu kan. Jadi minta tolong untuk orang tua untuk mendampingi itu sih. Pesan terpenting dari Ibu ya Bu ya. Iya. Semoga orang tua bisa mendampingi dengan baik gitu. Kadang ada nggak sih Bu orang tua yang udah putus asa gitu terus ngadu ke Dinas Pendidikan gitu? Ada nggak Bu? Saya udah pusing nih ngurus anak saya gitu. Kalau untuk ke dinas sih belum ya. Mungkin tapi ke sekolah-sekolah udah banyak Ya, Bu, ya. Anaknya yang nggak masuk di dalam gimana caranya. Dia udah nggak mau nih belajar daring, dikasih tugas online pun nggak dikerjain, apalagi solusinya ya itu yang itu yang harus ya itu tadi kreativitas, inovasi, sabar, pendampingan. Nah itu berarti kunci kita nih. Iya. Inovasi, kreativitas, pendampingan orang tua. Iya. Itu juga penting ya Bu ya. Aduh pokoknya kalau bicarain masalah pendidikan ini nggak ada habis-habisnya ya Bu, karena berkelanjutan gitu Bu. Takutnya nih karena daring ini ada efek. Nah di SD itu ada bakat yang tidak tersalurkan ataupun ada tidak terlihat gitu. Terus berlanjut ke SMP, SMA. Iya. Gitu ya. Iya, itu deh. Kita harapkan sih semoga inovasi-inovasi oleh anak-anak ini, oleh guru-guru bisa memberikan dunia pendidikan kita pembelajaran lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Kayaknya cukup deh ya. Karena kalaupun mau dipanjang banget dunia pendidikan, dari yang kita bikin nangis sampai yang bikin ketawa-ketawanya, dunia pendidikan pasti ada. Pokoknya tadi poin-poinnya udah kita sampaikan ya Bu ya. Iya. Yang pasti kita harapkan orang tua untuk segera vaksin anak-anaknya. Jangan takut, karena vaksin tidak berbahaya, aman. Kalau anak-anaknya sudah vaksin, kita untuk membebaskan mereka ke sekolah pun sudah sedikit aman, merasa amannya itu sudah ada pegangan juga ya Bu ya. Nah, ini mungkin karena waktu kita udah terbatas nih Bu. Kita sudahi terlebih dahulu ya Bu ya. Luar biasa sekali informasi-informasi dari Bu Dian ini. Semoga bisa dipahami atau dilaksanakan oleh orang tua yang ada di sekitar kita. Nah, kepada Sobat Diskominfotik Riau, nantikan informasi-informasi lainnya hanya di YouTube Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Yolanda Merdaya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya.